Allah, maka Allah tidak seperti itu. Itu kata Imam Junun Al-Nusri. Nah, maka kita mengajarkan seorang wali itu wajib hukumnya mengajarkan kepada si anaknya tentang adanya Allah. Oh, Allah itu ada, nak. Dari kecil itu kita ajarkan. Allah itu ada. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, nggak sama. Apa dalilnya? Lain kata itu syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Nah, itu adalah dalilnya. Allah itu bukan di langit. Kenapa? Karena langit itu adalah tempat. Tempat itu adalah makhluk. Kalau Allah itu di langit, berarti Allah butuh kepada makhluknya, dan itu menyalahi sifat Allah, mukhalafatul khabari. Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Dan juga sifat Allah qiyamul binafsi. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Maka Allah itu bukan di langit. Nah, Allah itu bukan di arasy. Allah itu bukan di mana-mana. Karena itu semua adalah tempat. Sesuatu yang membutuhkan itu pasti bukan Tuhan. Nah, itu adalah dalil akal bahwa Allah itu ada tidak serupa dengan makhluknya. Arasy itu bukankah arasy itu adalah makhluk? Allah menciptakan arasy untuk menampakkan kekuasaannya, kata Sayyidina Ali. Inna Allah khalaqal arsya izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allah. Kata beliau, sesungguhnya Allah menciptakan arasy untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk duduk di atasnya. Terus banyak yang mengatakan, oh Allah itu katanya ada di arasy. Itu kenapa? Itu salah memaknai Al-Quran. Ada memang di Al-Quran disebutkan Allah itu menguasai arasy, tapi dimaknai Allah itu duduk di atas arasy. Nah, ini salah makna. Karena duduk itu pasti kita terbayang duduk itu ya kayak kita sekarang. Sekarang kan kita duduk. Kalau dikatakan Allah duduk di arasy, Allah bertempat di arasy, artinya Allah itu sama kayak makhluk, sama kayak kita lagi duduk. Karena pasti terbayang duduk itu ya kalau duduk di kursi, duduk di lesehan misalnya. Sedangkan Allah tidak boleh dibayangkan. Tapi kalau kita katakan Allah menguasai arasy, ya benar, Allah menguasai arasy. Karena Allah adalah penciptanya arasy, penciptanya makhluk kita semua. Allah juga bukan di langit. Karena Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak butuh kepada langit. Nah, Allah juga bukan di bumi, bukan di mana-mana. Nah, itu harus dikatakan sejak kecil sama anak-anak. Supaya apa? Supaya tak terjadi pertanyaan, "Mak, di mana Allah?" Ini banyak kejadian. Itu berarti apa? Dari awal mamanya atau ayahnya, walinya, itu telat mengajarkan si anak ini tentang Allah, tentang kuasanya Allah, tentang tidak serupanya Allah dengan makhluk. Malah artinya si anak itu saking kritisnya dia mungkin, saking mikirnya kejauhan gitu. Sampai akhirnya timbul pertanyaan, "Mak, di mana Allah?" Pernah suatu kejadian, ada kejadian sama ustazah saya, tentang musola. Beliau waktu itu mengisi kajian di suatu musola juga. Kemudian ada yang curhat cerita. Kata beliau, "Ustazah, anak saya tanya di mana Allah. Saya waktu itu nggak tahu," kata ibu. Kemudian saya jawab, "Allah itu di masjid." "Kenapa? Kan rumah Allah," kata ibu. Oh, habis itu kemudian anak saya ustazah, katanya dia pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid, kemudian pulang tiba-tiba ke rumah nangis. Ditanya sama si ibu ini, saya tanya sama dia, "Kenapa kau nangis?" Dia bilang, kata dia, si anak ini bilang, "Allah nggak sayang sama adik. Tadi adik ke masjid nggak jumpa sama Allah." Nah, kok bisa kejadian seperti itu? Ibunya salah memberikan konsep. Karena dibilang, "Oh, rumah Allah," berarti Allah ada di rumah itu, di masjid misalnya. Ini udah salah tempat. Kenapa disebut Baitullah? Dalam bahasa Arab itu diartikan rumah yang dimuliakan Allah, tempat yang dimuliakan Allah. Nah, itu konsep makna
Baitullah. Ka'bah, Baitullah, artinya tempat yang Allah muliakan. Bukan Allah berada di Ka'bah. Nah, ini adalah salah satu kejadian dari sekian banyak kejadian-kejadian yang pernah diceritakan oleh sahabat kami. Nah, ini kejadian nyata langsung, bukan dibuat-buat. Nah, makanya jangan sampai kejadian sama anak-anak kita semua terjadi seperti itu. Nggak kenal siapa Tuhannya. Atau mengatakan misalnya ibunya ada di langit. Hati-hati, kamu nanti nggak sholat, nanti Allah dari langit saya turun di sana. Mengatakan Allah turun di sana. Nah, ini udah salah. Karena Allah itu tidak naik, tidak turun, tidak seperti makhluk, tidak seperti kita bisa naik, bisa turun, nggak gitu. Nah, itu adalah cara bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak supaya tidak salah konsep tentang Tuhan, tentang Allah yang Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Itu aja katakan. Artinya apa tidak serupa? Tidak sama. Apapun yang anak bayangkan tentang Allah, Allah itu tidak serupa dengan itu. Akal pikiran kita tidak akan bisa mencapai hakikatnya Allah. Tidak akan. Karena tidak mampu. Itu tadi kata Imam Ibnu Al-Muslim, "Mahma taqawwar tabalik Allah biqilan dzalik." Apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Itu adalah konsep akidah yang paling penting supaya tidak terjadi kesalahan atau salah makna, salah konsep tentang Allah. Nah, dan Allah tidak serupa juga dengan makhluknya. Dan Allah wa'annahu laisa jisman. Dan Allah itu bukan benda. Bukan benda kayak kita. Benda yang dapat dipegang oleh tangan. Bukan kayak angin yang tak bisa dipegang oleh tangan. Bukan kayak ruh. Ruh itu juga benda. Apa buktinya ruh itu benda? Bukankah kita semua di dalam kita ada ruh? Kalau nggak ada ruh, kita meninggal. Nah, sesuatu yang masuk ke dalam sesuatu, nah itu pasti benda. Karena apa? Dia punya ukuran. Masuk ke sini ke badan saya, ukurannya segini ukurannya. Gitu. Angin pun begitu. Cahaya, Allah itu bukan seperti cahaya. Bukan terang seperti cahaya, enggak. Karena cahaya itu adalah makhluk. Mustahil Allah serupa dengan makhluknya. Bukan juga seperti kegelapan. Kegelapan itu juga benda, juga makhluk. Benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Allah itu bukan seperti malaikat. Malaikat itu makhluk. Malaikat itu punya ukuran, punya benda, punya tubuh dia, punya jisim dia. Nah, jadi Allah itu tidak serupa dengan apapun. Dalil yang paling kuat tentang Allah tidak serupa dengan makhluknya adalah tadi Quran surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu adalah dalil yang paling mentauhidkan Allah. Bahwa Allah tidak serupa dengan apapun dari satu segi maupun semua segi. Baik zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya itu tidak serupa dengan kita. Allah itu tidak duduk, tidak ada perbuatan Allah itu duduk, tidak ada. Allah itu tidak naik turun, tidak. Allah itu tidak mengeluh-ngeluh katanya. Katanya ketika sujud Allah mengeluh-ngeluh, tidak ada kayak gitu. Ini namanya merendahkan Allah. Karena Allah tidak mungkin sifatnya itu sama kayak sifat manusia. Allah itu bukan jenius misalnya dikatakan. Bagi kita mungkin jenius itu baik, tapi bagi Allah itu tidak patut. Karena kemuliaan sifat-sifat Allah itu belum tentu sama dengan sifat yang kita pikir itu mulia bagi makhluk. Kayak jenius, bagi Allah itu tidak pantas. Atau marah. Nah, marah. Jangan kayak gitu, nanti Allah marah. Nah, marah ini juga tidak patut dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau dicek di kamus besar bahasa Indonesia, marah, KBBI, marah itu adalah suatu emosi. Nah, Allah itu bukan seperti makhluk yang ada emosi, marah, bahagia, enggak gitu. Makanya para ulama selalu mengatakan hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam mengeluarkan sesuatu, apalagi kalau urusannya tentang
Allah. Karena berbahaya. Kata para ulama, al-lisan dirhu shaghir wa dirhu kabir. Lisan itu bentuknya kecil tapi dampaknya besar. Kenapa? Karena dengan lisan kita, dengan lidah seseorang, bisa saja dengan sebab lidahnya mengeluarkan dia dari Islam. Bisa dia mengatakan, oh Allah itu punya anak. Meskipun dia nggak meyakini itu, tapi karena sebab dia mengeluarkan perkataan itu, keluar dia dari Islam. Kenapa? Ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahmi biha finnari sab'ina kharifa. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba apabila mengucapkan perkataan yang tidak dianggapnya berbahaya, padahal sebab itu ia jatuh ke dasar neraka yang 70 tahun di neraka melayang-layang. Kata Rasulullah. Dasar neraka itu maksudnya gimana? Neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu tidak akan dihuni kecuali oleh orang kafir. Apa makna dari hadis Rasulullah? Artinya orang yang mengeluarkan perkataan, dia pikir nggak apa-apa nih, dia pikir nggak masalah perkataan itu. Padahal sebab itu menyebabkan dia jatuh ke neraka jahanam. Awalnya dia muslim, sebab satu kalimat dikeluarkan oleh dia, main-main bukan. Sebab itu dia jatuh ke neraka jahanam. Artinya dia keluar dari Islam. Itulah bahaya lisan. Kalau misalnya orang nggak belajar ilmu agama, nggak belajar bagaimana sih cara mengenal Allah, bisa saja itu mudah bagi dia itu untuk membuang imannya, bahkan tanpa dia sadari. Karena banyak kejadian di warung kopi, di mana-mana misalnya. Oh, mau bercanda-canda. Pernah ada satu kejadian ini langsung nyata. Bapak ini mengatakan di warung kopi kejadiannya. Waktu itu ada sama ustazah juga lagi ada satu rapat kan masalah di warung kopi. Kemudian dikatakan oleh si bapak ini dengan ustazah dengan kata beliau, nggak apa-apa lah di neraka katanya. Kan ada Madonna di dalamnya katanya. Ini gimana hukumnya dia? Keluar dari Islam. Kenapa? Karena melecehkan neraka. Padahal neraka itu nyata dan neraka itu sikanya pedih di dalamnya. Dan dia bilang nggak apa-apa di neraka katanya. Ya. Walaupun dia bercanda, main-main. Kita coba hadis dalil ke hadisnya Rasulullah yang tadi. Karena apa yang penting itu adalah dia paham maknanya. Walaupun dia main-main, walaupun dia nggak yakin, nggak meyakini dalam hatinya bahwa dia sebenarnya nggak mau kayak gitu. Tapi kalau udah terngomong, terucap, dan dia paham maknanya, hukumnya adalah keluar dari Islam. Kenapa? Karena melecehkan neraka. Melecehkan neraka, mendustakan neraka itu mendustakan Al-Quran. Orang yang mendustakan Al-Quran hukumnya keluar dari Islam. Ya kan, mendustakan Al-Quran berarti dia nggak percaya isi Al-Quran. Walaupun dia cuma main-main. Dan itu banyak sekali kejadian sekarang. Bercanda-canda, kirain tak apa, padahal sebab itu dia keluar dari Islam. Dan dia nggak sadar. Lucunya, anehnya nggak sadar, malah menganggap itu, bahkan dia nggak menganggap itu haram. Kalau dia nggak menganggap itu haram, apalagi dia menganggap itu kufur, kan nggak mungkin. Makanya hati-hati dalam berkata-kata, apalagi tentang agama. Tidak sepatutnya seseorang itu bercanda tentang urusan agama, karena berbahaya. Nah, kemudian wajib bagi wali tadi untuk mengajarkan tentang pokok-pokok akidah. Nah, pokok-pokok akidah adalah 2 kalimat syahadat tentang bagaimana mengenal Allah dan bagaimana mengenal Rasulullah. Kok sekarang anak-anak banyak lebih tahu K-popers, banyak tahu Korea daripada tentang sejarah Nabi Muhammad. Nah, ini kan artinya penurunan dalam syariat, penurunan dalam edukasi tentang agama Islam. Nah, itu saya sendiri kadang adik saya sendiri kok kayak malah gandrung sekali dengan
Korea misalnya. Kok kemana gitu yang dulu yang masih tentang Nabi Muhammad gimana, tentang para sahabat ceritanya, kok lebih mengenal idol Korea daripada sahabat Abdurrahman bin Auf misalnya. Bahkan mereka nggak tahu itu siapa itu. Begitu sekarang. Mungkin dengan sebab perkembangan teknologi juga. Nah itu menjadi salah satu yang bagaimana seorang wali itu bisa mendidik anaknya supaya lebih cinta dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat. Nah, harus seorang wali ini untuk mengajarkan ke anaknya wa anna Muhammadan Rasulullah wa Rasulullah shadiqun fi kulli ma ja'a bihi 'anillahi wa annahu khatimul anbiya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Si anak ini harus tahu, anak-anak sekarang itu harus kenal siapa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau itu suri tauladan. Gak ada perilaku beliau itu yang menyalahi dari syariat. Bahkan Rasulullah ketika beliau dipanggil orang, beliau tuh gak ada yang kayak gini cuma. Gak ada, cuma lihat kayak gini gak ada. Beliau akan kembalikan seluruh badannya yang mulia untuk menghormati orang yang berbicara di depannya. Itu perilaku Rasulullah. Gak ada di majelis Rasulullah, beliau kayak gini gak ada. Balik beliau supaya menghormati orang lawan bicaranya. Nah itu adalah sikap mulia Rasulullah. Kalau bayangkan ya, kalau anak-anak kita misalnya kayak gitu, mengikuti sikap perilaku Rasulullah, bagaimana generasi ke depannya pasti semuanya insya Allah aman, damai, sentosa. Kan? Karena mereka mencontohi contoh yang tepat gitu. Ikut contoh yang tepat, bukan ikut orang artis-artis misalnya, gosip-gosip. Nah, itulah sama-sama PR kita semua sama-sama. Gimana caranya mendidik anak-anak ini ke depan untuk menjadi generasi yang lebih baik, yang bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan bahwa Rasulullah itu jujur dalam segala hal yang beliau bawa. Artinya Rasulullah itu tidak akan berdusta, tidak akan berbohong. Tidak ada satupun perkataan beliau itu yang salah, yang tidak sesuai dengan wahyu Allah. Artinya beliau jujur dalam segala hal yang beliau bawa. Dan Rasulullah itu adalah nabi terakhir. Tidak akan ada lagi nabi setelah beliau. Wa anna Allah anzala alaihi al-Qur'an, dan beliau dan Allah menurunkan kepada Rasulullah Al-Qur'an. Gimana caranya anak-anak ini untuk bisa tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah diturunkan kepada Rasulullah, bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah. Wa anna Allah malaikatan wa anna Allah sayyidul ardh wa man 'alaiha. Dan juga adanya para malaikat. Ajarkan kepada anak-anak supaya tahu ya bahwa ada yang namanya malaikat. Malaikat itu di mana tempatnya? Di langit. Malaikat itu punya tempat. Mereka semua di langit. Bahwa malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Mereka itu tidak punya alat kelamin. Itu malaikat. Malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah melakukan sesuatu yang di luar perintah Allah. Semua malaikat itu mematuhi perintah Allah. Tidak ada satupun yang bermaksiat kepada Allah. Itu adalah para malaikat. Kenalkan kepada anak-anak, ada yang namanya malaikat. Di setiap kita itu ada malaikat yang mencatat amal perbuatan. Kalau anak melakukan yang baik-baik dicatat oleh malaikat raqib. Kalau ada melakukan yang buruk dicatat oleh malaikat atid. Nah itu nanti catatannya akan dihisab, akan dihitung. Oh kalau banyak yang baiknya bisa masuk surga, kalau yang buruknya nanti masuk neraka. Kemudian kita jelaskan surga itu gimana sih? Surga itu adalah suatu tempat yang Allah sediakan bagi para orang mukmin, yang di sana itu isinya nikmat semua. Anda mau apa aja ada. Surga itu semua tempatnya enak-enak.
Apa aja yang Anda mau pokoknya ada di situ. Nah, tapi kalau neraka, nah hati-hati. Neraka itu tempat yang Allah sediakan bagi orang kafir dan orang pelaku maksiat, pelaku dosa. Nah, di dalamnya neraka itu isinya apa? Api. Gimana? Di bumi ada malaikatnya. Di bumi ada malaikat. Malaikat itu tempatnya di langit, tapi juga di bumi ya, karena ada malaikat bersama kita. Tapi kita nggak nampak kan? Ada juga jin. Nah, si jin ini dia menggoda manusia untuk melakukan perkara maksiat, perkara dosa. Kenapa? Dia mencari kawan, begitu. Mencari kawan yang kawannya dia di neraka. Karena dia nanti sudah Allah janjikan akan ditempatkan di neraka. Jadi dia cari kawan. Adik, anak, nggak mau, jangan mau berkawan sama dia. Kalau dia goda-goda untuk bermaksiat, untuk melakukan dosa, jangan mau. Karena neraka itu tempatnya pedih, siksanya pedih. Karena nanti banyak kalau orang-orang makannya katanya penduduk neraka itu makannya itu buah berduri atau buah zakum biasanya. Buah berduri yang kalau masuk ke kerongkongan sampai ke bawahnya akan hancur semuanya. Kemudian balik lagi. Kenapa? Penduduk neraka itu lapar dan haus. Lapar tapi nggak ada makanan, makanannya itu. Dan mereka nggak makan. Dan haus. Kalau haus minumnya apa? Minumnya nanah yang mendidih. Tapi kalau di surga, adik, nggak ada lapar lagi, nggak ada haus lagi, nggak ada capek lagi, semuanya nikmat. Bahkan keluar misalnya kotoran, ada kotoran misalnya, itu keluarnya bentuknya seperti keringat yang wangi. Itu penduduk surga. Nanti kalau misalnya mau jumpa sama Muhammad di surga, misalnya jumpa sama Muhammad di surga, misalnya anak mau jumpa nih sama Muhammad di surga, nanti ranjang kita, tempat tidur atau ranjang, nanti ranjang anak sama ranjang Muhammad menyatu, kita jumpa. Nah itu kata para ulama. Jadi kalau kita mau jumpa misalnya di surga, silaturahmi misalnya, mau jumpa dengan kawan-kawan, nanti pingin nonton ranjang kita jalan, bukan kita yang jalan, nggak ada sampai lagi kalau di surga. Kalau mau makan, pingin apa ya? Misalnya buah rambutan, padahal nggak lagi musim. Di surga nggak ada musim-musim buah. Mau durian misalnya, langsung jatuh durian depan kita. Tapi bukan karena lapar, karena nikmat, pingin aja. Karena di surga itu nggak ada lagi lapar, nggak ada lagi haus. Adik mau apa? Sungai susu, sungai madu, sungai Homer. Kita sekarang di dunia nggak boleh minum alkohol, tapi di sana di surga ada sungai Homer namanya, sungai alkohol yang tidak memabukkan. Nah itu nanti di sana minumnya aja, bukan di sini. Nah di sana nanti ada yang lebih nikmat lagi. Juga salah satu nikmat surga adalah bisa melihat Allah. Dan Allah itu nanti di surga tidak jumpa dengan makhluknya. Bukan Allah masuk ke surga, enggak. Orang di surga melihat Allah, tapi Allah tetap tidak serupa dengan makhluk. Nah, nanti mata orang penduduk surga itu akan diganti. Karena kalau misalnya dikatakan para ulama, kalau mata kita sekarang melihat surga, buta seketika. Karena nggak mampu karena terangnya surga. Yang setiap orang penduduk surga akan punya rumah istana megah yang dari emas dan perak serta berlian. 3 orang. Bahkan dikatakan oleh para ulama, orang yang paling terakhir masuk surga, artinya apa? Sebelumnya dia di neraka dia disiksa. Kemudian dia yang paling terakhir masuk surga setelah selesai disiksa dari neraka, karena dia masih muslim berdosa besar, tetap akan disiksa di neraka jika Allah tidak berkehendak mengampuninya. Nah, dikatakan para ulama, orang ini yang paling terakhir masuk surga, dia akan mendapat tempat di surga seluas langit dan bumi. Bayangkan kalau orang-orang yang duluan masuk surga, lebih luas lagi dapatnya. Nah, itu adalah banyak, dari sekian banyak nikmat surga yang gak terhitung. Nah, Allah juga berjanji bahwa nanti di surga kita akan mendapatkan nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata,
tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Nah, apa nikmatnya? Enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu nanti. Apa nikmatnya bagi penduduk surga. Nah, itu diceritakan ke anak-anak supaya anak-anak itu cinta, tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa ingin kali masuk ke surga. Tapi kalau dia nggak takut akan neraka, dia nggak tahu bahwa Allah itu selalu mengawasi dia, bahwa Allah itu selalu melihat dia dimanapun dia berada. Nggak tahu dia akan neraka, bagaimana pedihnya siksa neraka, bagaimana mungkin tumbuh rasa cinta itu. Nah, kalau dia nggak kenal. Nah, itu adalah cara untuk mengajarkan ke anak-anak bahwa neraka itu siksanya nggak akan ada istirahat, nggak ada yang namanya istirahat di neraka. Akan terus disiksa. Begitu misalnya lidahnya terpotong, balik lagi, potong lagi, balik lagi, selama-lamanya. Kalau dia orang kafir, karena orang kafir nggak akan pernah masuk ke surga. Karena Rasulullah bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Rasulullah bersabda, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada iman meskipun seukuran zarah. Iman yang bagaimana? Tentu iman kepada Allah dan Rasulnya yang sesuai, bukan iman asal-asalan yang iman ada Allah itu ada, tapi misalnya dikatakan Allah itu kayak makhluk misalnya. Itu bukan beriman namanya, salah imannya. Tapi kalau dia beriman, Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, itu dia bawa sampai mati iman itu, insya Allah akan masuk surga. Nah, tapi belum tentu apa, tergantung juga tetap amal ibadahnya, karena akan dihisab dia. Kalau amal ibadahnya banyak yang baik, maka akan masuk surga. Tapi kalau banyak yang buruk, tentu masuk neraka. Jika Allah tidak berkehendak mengampuninya, atau jika dia tidak mendapatkan syafaat, maka dia akan masuk ke neraka. Dan di dalamnya nggak akan ada yang namanya istirahat. Neraka itu tempatnya pedih. Yang bahan bakarnya, kata Rasulullah, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Itu bahan bakar di neraka. Nah, itu diajarkan sama-sama ke anak-anak kita supaya dia tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa takut akan neraka itu, tumbuh rasa cinta akan Allah, tahu dia bahwa Allah itu ada kuasanya. Allah itu maha kuasa. Allah itu selalu mengawasi dia, selalu melihat dia. Meskipun misalnya dia berbohong, misalnya. Kenapa anak-anak itu berbohong? Karena nggak tahu. Ada Allah itu, Allah tahu kalau dia berbohong. Dan dia nggak tahu itu. Ini anak-anak itu bisa berbohong atau bisa misalnya mengambil barang milik orang lain. Kan nggak ada orang di sini, cuma saya sendiri bisa. Nggak ada yang lihat lah. Tapi kalau dia tahu Allah mengawasi dia, Allah tahu setiap perbuatan yang dia lakukan, maka nggak akan ada kejadian seperti itu. Kemudian wa anna Allah sayyidul arda wa man 'alaiha wa anna Allah a'adda lil-qa'imina daran yatana'amuna fiha fil akhirah ismuha jannah wa lil-kuffari daran yata'adzabuna fiha ismuhan nar wa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa adanya surga, adanya neraka ini harus diajarkan ke anak-anak. Jangan dia lebih tahu tempat-tempat populer misalnya, tapi surga dan neraka dia nggak tahu. Nah, ini supaya tumbuh rasa takut dan rasa cinta kepada Allah. Banyak kalau bisa diceritakan banyak cerita tentang kisah-kisah para sahabat, kisah Nabi Muhammad yang beliau itu berjuang untuk agama ini, bahwa bagaimana sikap hasanahnya beliau, bagaimana sikap terpujinya beliau, yang beliau itu tidak pernah marah. Bahkan beliau itu kalau ketawa, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kalau ketawa itu tidak pernah terbahak-bahak.
dan semua yang beliau sampaikan itu benar adanya. Apapun itu, semuanya itu benar adanya. Wahyu dari Allah. Gak mungkin Rasulullah itu berbohong. Bahkan ketika sebelum dia akan menjadi nabi, sebelum dia akan menjadi rasul, para orang kafir Quraisy menitipkan salam kepada Nabi Muhammad. Karena tahu beliau itu dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu sebelum dia akan menjadi nabi, sudah dijamin oleh Allah perilakunya itu tidak akan bermaksiat. Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah salah satu contoh supaya anak-anak itu tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kan sering ketika maulid misalnya diceritakan kisah-kisah Nabi supaya lebih kenal sama Nabi Muhammad, jangan lebih kenal sama artis-artis, kenal sama para sahabat Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, atau punya sahabat Bilal bin Rabah misalnya. Banyak sahabat-sahabat. Tahu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aminah. Nah, ini dikenalkan kepada anak-anak ini supaya tumbuh rasa, wah, Masya Allah gitu. Ternyata orang zaman dahulu itu baik-baik, akhlaknya terpuji. Gak ada yang membantah orang tua misalnya. Gak ada dibentak-bentak orang tua. Misalnya adik apa misalnya nggak mau minta, nggak ada minta mereka minta permainan misalnya. Diceritakan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anak. Nah, kemudian diajarkan oleh Ibu Alaihi ayat ayat 5 minal ahkami yajib kaza salawat dan qamsi atau Ramadan. Diceritakan kepada anak, diajarkan kepada anak bahwa ada yang namanya kewajiban. Dalam Islam itu ada yang namanya kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, banyak wajib. Nah, ini adalah diajarkan kepada anak-anak supaya tahu dia ada yang namanya wajib, ada yang namanya haram, wayah pada tasarifati wal kadzib wal mazhad wal zina wal ghibah wal namimah. Bahwa diajarkan juga bahwa ada yang namanya haram. Haram apa? Artinya Allah larang. Kalau anak melakukan itu, anak bisa mendapatkan dosa. Kalau misalnya dia sudah balik, nanti dia berdosa. Kalau dia melakukan suatu keharaman. Kalau kewajiban nanti dapat pahala melakukannya. Tapi kalau haram dilakukan, bisa mendapatkan dosa. Nah, orang yang banyak dosanya, lebih banyak dosanya, nanti bisa masuk neraka. Ciptakan yang haram seperti mencuri, itu haram, nggak boleh. Jangan dilakukan. Mencuri itu gimana? Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Udah disimpan baik-baik, diambil. Nah, ini namanya mencuri. Ini haram, nggak boleh. Kemudian berbohong. Nah, berbohong meskipun bercanda, ini hukumnya juga haram. Tapi gimana ini misalnya kejadian, ini malah kejadian katanya ini pernah ceritanya. Si ibu-ibu ini misalnya mau pergi ke mana misalnya, nggak mau ngajar anaknya misalnya, pergi bentar ke rumah kawan. Mama pergi bentar ya, mau kunjungan orang meninggal. Nah, padahal anaknya tahu misalnya mamanya mau ke rumah kawannya. Ini malah mamanya yang ngajarkan berbohong. Nah, ini tidak sepatutnya dilakukan begitu. Karena nggak boleh berbohong. Berbohong itu apa sih? Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau si anak ini pintar dia, tahu dia malah mamanya berbohong, berarti nggak apa-apa dong. Nah, sudah, nggak benar, itu salah. Nggak boleh seperti itu. Atau nanti misalnya lagi telepon sama kawan misalnya, dek bilang bentar, mama lagi di kamar mandi ya, gitu. Padahal mamanya takutnya nggak kemana-mana. Nah, ini malah mengajarkan berbohong ke anak. Nah, jadi kan anak itu melihat bagaimana perilaku orang tua. Kalau misalnya orang tua tidak mencontohkan yang sepatutnya, ya tentu dia merasa oh ini nggak apa-apa berarti. Nah, inilah sebenarnya kalau dibilang ini parenting yang benar dalam syariat. Bukan yang kalau misalnya parenting orang barat sana
dikatakan, wah apa aja anak mau kasih, apa aja boleh, nggak boleh dilarang-larang kalau anak ini, katanya kalau parenting orang luar ya. Karena bisa berpengaruh sama psikologis anak misalnya. Itu katanya kalau orang luar sana mengatakan. Tapi itu gimana dampaknya efeknya? Kalau dari segi Islam dikatakan, anak ini akhirnya jadi membangkang. Apa aja boleh kan, kata mama, apa aja boleh. Yang aja boleh, nggak boleh dimarahin. Nah, ini anak bisa tumbuh jadi pembangkang. Artinya apa? Enggak, ya dilakukan sesuai dengan kemauan dia. Orang tua nggak dihargai lagi. Nah, itu adalah kalau dilihat dari segi perspektif Islam. Kenapa di Islam sudah dijelaskan, oh kalau anak ini melakukan yang sesuai tidak sesuai dengan syariat, maka dilarang. Tapi caranya dengan, ya bisa dengan tegas ataupun tetap tidak boleh dipukul kalau misalnya tidak bukan urusan sholat ataupun urusan puasa yang wajib lagi. Dalam Islam juga ada parenting sebenarnya, tapi parenting yang sesuai dengan syariat, yang insya Allah akan membentuk dia menjadi generasi yang baik, pribadi yang taat. Kalau orang taat kepada Allah, insya Allah akan tercermin dari sikapnya, akan tercermin dari adabnya. Kalau dia punya ilmu agama, insya Allah akan tercermin dari adabnya. Tapi kalau dia nggak kenal, nggak tahu apa-apa tentang Islam, cuek misalnya, nggak peduli, nggak mau belajar agama, bagi dia nggak penting, misal. Nah ini akan terjadi juga. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang yang ketika orang tuanya meninggal, dia nggak tahu cara menyolatkan orang tua, nggak tahu gimana cara memandikan orang tua. Betapa banyak sekarang anak-anak seperti itu. Sampai pernah suatu kejadian, tapi bukan di Indonesia, di negeri Timur Tengah. Orang tuanya ini totalitas nih, anaknya semua dikirim ke luar negeri untuk belajar. Kemudian begitu pulang, begitu dikabarkan orang tuanya, ayahnya kalau nggak salah kan, ayahnya meninggal. Pulang dia, disuruh sama orang kampung begitu. Ini gimana? Mau maksudnya selanjutnya gimana nih? Oh saya nggak tahu, terserah kayak gitu. Al-Fatihah aja dia nggak bisa. Apalagi Yasin, apalagi doa untuk mayit. Nah ini anak kalau nggak diajarkan dari kecil tentang agama, nggak bermanfaat bagi orang tua. Sebenarnya anak itu kan investasi. Kalau dia berilmu dan dia mengamalkan itu, akan bermanfaat bagi orang tua. Kan termasuk dalam hadis Rasulullah, amal yang jariah, termasuk di dalamnya anak yang soleh. Nah, kalau anak yang soleh, insya Allah begitu orang tuanya meninggal, dia ingat aja untuk mendoakan, akan mengalir pahala orang tua. Tapi kalau anak nggak tahu tentang ilmu agama, pasti nggak bermanfaat untuk orang tuanya. Mungkin ingat aja untuk doa indah, atau mungkin sholat aja nggak benar misal. Bagaimana mungkin mengingat orang tuanya yang sudah meninggal? Gimana dia tahu tata cara untuk mensolatkan orang tuanya? Doanya aja nggak hafal misal. Mungkin dia nggak tahu sholat jenazah itu 4 kali takbir, doa-doanya apa aja, nggak tahu. Nah itu adalah miris kalau kita lihat zaman sekarang. Di Aceh banyak kejadian yang nggak tahu. Ibu karena luar negeri, kuliah di luar negeri, dunia nomor 1, akhirat nomor 100. Nah itu adalah, ini juga pengingat buat saya untuk selalu agama itu nomor 1. Karena kata para ulama, kalau agama itu nomor 1, insya Allah dunia itu mengikuti, insya Allah. Karena enggak ini saya, alhamdulillah saya sekarang di pesantren, udah lulus S1 kemarin, ini insya Allah lanjut S2. Padahal sebenarnya bukan rencana juga, jadi kayak jalan aja gitu. Tapi tetap agama itu prioritas. Nah, insya Allah ada jalan. Tidak akan ada kesulitan kalau misalnya kita belajar ilmu agama. Karena emang harta itu dibawa mati, kan enggak? Kalau misalnya penting harta itu, memang harta yang bermanfaat itu adalah harta yang diamalkan.
agama. Yang dikeluarkan, ditasarufkan itu agama. Tapi kalau misalnya udah harta aja, bayanginnya nanti kalau udah kerja harus jadi kaya, itu nggak akan ada habisnya. Sibuk nanti, kapan jadi kita ingat ngaji misalnya. Nah, ini sama-sama ingat itu diri saya sendiri. Gitu. Karena ya harus prioritas itu agama, karena kan nggak ada yang menjamin besok kita masih hidup. Namanya saya sudah yakin sekali amal ibadah saya itu sudah sempurna, sudah jamin masuk surga. Gak ada yang mengatakan seperti itu. Nah, makanya sama-sama kita ingat terus bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Apakah sudah siap atau belum? Nah, ini sama-sama kita ingat.